Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rambat Hotel Ciputra dan Daan Mogot. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan daripada yang jahat. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami, hamba-Mu Pendeta Paulus Supit. Kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sempurnakan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang menyembahmu. Bapakku datang Menyembahmu Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percayakan Ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yang kami katakan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yesus, kau dahsyat, kau hebat, engkau mulia, kami sembah engkau. Segala pujian, pengagungan hanya bagimu. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, kau kuat. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami nyanyikan haleluya. Tuhan saja katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
terpuji Engkau Tuhan. Kami ya Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, sungguh Kau hebat, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu hebat. Engkau heran, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Kami takkan khawatir ya Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Kami sembah Engkau di tempat ini ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah kami. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan, Allah kami, Bapa kami. Sebab Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan sampai pada hari ini. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita. Kami tidak salah memilih Engkau ya Tuhan, Allah yang benar, Allah yang setia bagi kami. Dalam hidup kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada di hari Minggu untuk kembali kami diberkati. Sebelum kami diberkati, orang tua, orang dewasa diberkati. Kami sehati berdoa untuk anak-anak kecil yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di tempat ini. Tuhan, tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pagari mereka dengan malaikat-Mu Tuhan, sehingga biarlah mereka boleh bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati, punya hari depan yang penuh dengan harapan. Mereka menjadi anak-anak kebanggaan orang tua mereka. Mereka berhasil dan mereka akan selalu ingat Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Biar mereka menjadi anak-anak yang dewasa di dalam kebenaran firman-Mu. Kakak-kakak sekolah minggu Tuhan berkati. Berikan hikmat, kesabaran, kemampuan untuk berkata-kata, mengajar dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saat untuk kembali kami juga diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Setelah kami diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah benteng hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu, kami siap untuk diberkati. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu kembali ke kelas. Yosef boleh tetap di depannya, Cer. Oh ya, oke. Baik. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Boleh saya tanya apa masalah yang dihadapi oleh Sakius? Masalahnya Sakius apa, saudara? Badan pendek. Kenapa kalau saya tanya apa sih masalahnya Sakius, semua banyak bilang badan pendek. Emang kalau badan pendek masalah ya? Messi badannya pendek, kaya raya, luar biasa. Apa masalah Sakius, saudara? Selain oke lah badan pendek. Tapi buat saya badan pendek bukanlah masalah. Badan tinggi juga bukan masalah. Ya tinggi juga bisa jadi masalah. Pendek juga bisa jadi masalah. Ya tergantung. Ya. Kalau kita misalnya main basket. Tapi pemain basket juga sekarang banyak yang pendek-pendek. Ya. Kalau kita mau foto dengan orang-orang tinggi, kita pendek ya mungkin bisa jadi masalah, ya kan? Karena yang lain tinggi-tinggi, kita pendek. Oke, selain badannya pendek, apa masalah Sakius, saudara? Masalah Sakius, saudara saya percaya pasti tahu kan kisah cerita Sakius. Selain badannya pendek, masalah Sakius apa, saudara? Pemungut cukai, oke. Tapi kalau saya bilang begini, karena pemungut cukai Sakius jadi kaya raya, betul nggak? Siapa di sini yang nggak mau jadi kaya raya? Saya rasa kalau kita pengen jadi orang kaya dan memang harus menjabat sebagai pemungut cukai, saya pastikan jemaat GBRM yang hari ini hadir juga mau. Oh iya, yang jujur masuk surga. Iya apa ya? Mau kaya nggak? Mau. Jadi kalau jadi pemungut cukai tetap mau nggak? Yang bilang enggak luar biasa. Kalau saya begini, saya mau seperti Sakius. Saya akan jawab iya dulu. Setelah jadi kaya, saya bertobat. Amin. Jadi 2 kali manisnya hidup. Di bumi kaya raya, mati masuk surga. Karena kita punya Tuhan Maha Pengampun. Ada amin. Yang gak mau, coba saya mau lihat sekali lagi tangan angkatannya. Yang gak mau kaya, angkat tangan. Semua mau kaya. Ya oke lah, pemungut cukai masalah. Selain itu apalagi saudara? Selain badan pendek, Sakius, pemungut cukai, masalah Sakius apalagi? Lukas 19, apalagi masalah Sakius? Dibenci orang. Oke, itu buat saya agak-agak ya bolehlah. Ya karena memang gara-gara dia mendapatkan uang yang banyak karena memeras, ya. Akhirnya dia dibenci banyak orang. Oke, badan pendek, pemungut cukai dibenci oleh banyak orang. Apalagi? Tapi buat saya ya saudara, masalah terbesar Sakius bukan karena badan pendek, bukan karena dia pemungut cukai. Dan kalau kita dibenci orang tapi kita kaya raya, emang gue pikirin. Iya apa ya? Betul gak? Kalau gue punya segala-galanya, punya harta kekayaan yang melimpah terus orang gak suka, emang gue pikirin, saya rasa itu juga ya oke-oke aja lah. Tapi sesungguhnya masalah terbesar Sakius adalah di dalam keluarganya. Masalah yang terbesar yang Sakius hadapi karena Sakius punya masalah keluarga. Bukan badannya pendek, bukan karena dia pemungut cukai, tapi kan hasilnya dia kaya raya. Dia juga kalau sudah kaya raya dia gak pusing orang benci dia. Tapi masalah terbesar adalah dia punya masalah keluarga. Kok bisa? Emang ada ayatnya, emang ada buktinya. Firman Tuhan jelas kok.
Dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-5 firman Tuhan bilang begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa saudara? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu. Saudara tahu nggak? Itu berarti Tuhan tahu ada masalah di rumah Sakeus. Ada masalah di rumah Sakeus. Dari sekian banyak orang yang punya masalah. Karena kalau kita baca, orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Orang berbondong-bondong ingin minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ada yang sakit mereka minta disembuhkan. Ada yang lemah mereka minta dikuatkan. Mungkin orang lumpuh, mereka mau disembuhkan. Ada banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi dari sekian banyak orang yang ada, Tuhan Yesus bilang, Sakeus turun, hari ini aku harus numpang di rumahmu. Karena Sakeus punya masalah berat di rumahnya. Makanya saudara, Tuhan bilang hari ini aku harus numpang di rumahmu. Tuhan tahu persis masalah dan pergumulan kita, katakan amin. Hari ini apapun masalah saudara, kelihatannya kadang-kadang kita ke gereja bisa tersenyum. Kita bisa memuji Tuhan, amin. Jangan sampai masalah membuat kita tidak bisa tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan sampai ketika kita punya masalah kita gak bisa bilang haleluya. Semua katakan haleluya. Jangan sampai cuma karena masalah kita gak bisa bilang Tuhan Yesus baik. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Cuman 2 orang. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Jangan masalah menjadi penghalang. Tapi lihat saudara. Tuhan Yesus bilang Sakeus turun. Sakeus turun taat. Yang luar biasanya Tuhan Yesus bilang hari ini aku harus numpang di rumahmu. Kita semua di sini punya masalah. Coba yang jujur masuk surga, yang punya masalah sekecil apapun masalah saudara, angkat tangan. Tuhan Yesus saya percaya di langit sana, di atas sana. Mau lihat yang punya masalah, yang gak punya masalah, puji Tuhan, gak apa-apa. Karena Tuhan akan izinkan ada masalah datang dalam hidup saudara. Ada amin? Karena masalah membuat kita dewasa. Ada amin? Masalah membuat kita tahu mengucap syukur. Masalah membuat kita tahu berterima kasih ketika kita ditolong sama Tuhan. Masalah membuat kita selalu ingat Tuhan. Akhirnya kita mau mengandalkan Tuhan. Ada amin. Masalah membuat kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Jadi yang tadi gak angkat tangan gak apa-apa, Tuhan juga lihat. Yang penting percaya, Tuhan pasti akan tolong saudara. Ada amin. Tapi lihat, ketika Tuhan Yesus bilang, hari ini aku harus numpang di rumahmu. Dengar baik-baik saudara. Apakah Sakeus bilang begini? Kan Sakeus gak kenal dengan Tuhan Yesus. Dia hanya tahu bahwa Yesus itu adalah manusia yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi waktu Tuhan Yesus, sekalipun dia kaya raya. Ya saya percaya Sakeus seorang yang kaya raya, tapi dia juga tidak sombong. Dia dibenci karena dia pemungut cukai. Tapi saya yakin percaya juga Sakeus orang kaya yang tidak sombong. Buktinya apa? Ya, ketika dia ingin melihat Yesus, dia tahu dia dibenci. Tapi dia gak masuk di antara kerumunan orang. Orang bisa bilang, tapi kan mungkin karena dia badan pendek. Justru orang yang badan pendek jago tuh nyelip-nyelipnya. Seperti Messi itu goceknya jago, Maradona goceknya jago. Dia bisa permisi. Orang suka kesian kalau dilihat orang yang kecil. Oh iya dek, ternyata tua bangka. Udah aki-aki. Kadang-kadang Sakeus saya yakin, tapi dia tahu karena dia dibenci. Udahlah, nggak usah ada di sini. Naik ke atas pohon. Tapi dengar baik-baik, ketika Tuhan Yesus bilang,
Kalimatnya begini, Sakeus, perhatikan ada kata apa? Setelah Sakeus, ini kata perintah enggak? Perintah. Sakeus, segeralah turun. Sakeus turun. Karena hari ini aku harus numpang di rumah. Ini keren saudara. Hari ini kalau saudara punya masalah, apapun yang Tuhan mau katakan buat menyelesaikan masalah pergumulan saudara, taat saja sama Tuhan. Ada amin? Taat saja sama Tuhan. Saudara ingat, kemarin saya khotbah tentang di doa pagi. Siapa yang datang doa pagi? Boleh angkat tangan, saya hafal kok orangnya. Ibu Mita datang ya. Oke. Siapa lagi yang datang doa pagi? Cuman Ibu Mita. Iya, surganya paling dalam Bu. Udah mendekati ruang Maha Kudus. Yang lain siapa? Oh, ada Ibu Eva kayaknya di belakang. Ibu Eva datang ya? Oke, datang. Selain pelayan-pelayan Tuhan. Ada beberapa, lumayan juga banyak yang datang. Temanya adalah stronghold. Yang artinya kita harus pegangan yang kuat. Kalau kita mau sukses berhasil, kita harus pegangan yang kuat. Kita pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Kita pegang kaki Tuhan kuat-kuat. Ada amin? Supaya apa? Supaya kita berhasil tahun ini. Supaya kita menang tahun ini. Supaya kita diberkati tahun ini. Stronghold artinya juga kubu, benteng. Siapa tempat pertahanan kita, tempat perlindungan kita? Dia, Yesus Kristus. Karena itu pegang dia kuat-kuat dalam hidup saudara di tahun 2023. Supaya saudara menang, supaya saudara sukses, supaya saudara berhasil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Contoh Daniel. Ingat Daniel. Dalam kisah Daniel maksud saya. Contoh ada cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu itu dipaksa oleh Nebukadnezar. Mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Mereka bilang tidak. Bahkan kalimatnya, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah. Ini orang yang pegang kuat. Dengan keyakinannya, dengan imannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada berkat. Amin. Maka apapun tantangan, ancaman, bahkan maut sekalipun yang ada di depan saudara dan saya. Hari ini kita percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi hasilnya saudara, saya bacakan nih ayatnya nih. Hasilnya ya. Mereka dicampakkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Sampai-sampai orang yang melempar mereka mati. Tapi lihat. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala. Bernyala-nyala itu berkatalah. Iya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu perhatikan. Keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Perhatikan, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berartinya api itu tidak sama sekali menyentuh, bahkan mendekat mereka. Lalu dikatakan apa lagi? Berkatalah Nebukadnezar, perhatikan. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 dikatakan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun. Manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal oleh raja.
dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain, luar biasa ini. Tidak ada Allah lain, Allahnya kecil, yang dapat melepaskan secara demikian. Perhatikan ayat terakhir. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi belajar nih dari Sakeus. Ketika Tuhan bilang, Sakeus segeralah turun. Sakeus gak banyak ngomong. Gak pakai tanya begini. Untuk apa? Emang mau ngapain? Kadang-kadang ketika kita dapat perintah dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, Tuhan hanya minta kita taat, saudara. Pelayan-pelayan, dengar baik-baik. Saya bicara kepada pelayan-pelayan Tuhan juga di tempat ini. Ketika Tuhan perintahkan, taat saja. Jemaat, ketika Tuhan ngomong sama saudara, taat saja. Tuhan tidak diam. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Taat, saudara. Sakeus gak pakai bilang, untuk apa, mau apa, kenapa. Alkitab katakan lalu Sakeus, perhatikan ada kata apa? Lalu Sakeus, ayatnya yang ke berikutnya, ayatnya yang kenapa? Lalu Sakeus segera, ada kata segera. Artinya ketika dikatakan Sakeus segeralah turun, lalu Sakeus juga segera. Dengan kata lain dia cepat-cepat turun. Kita percaya Tuhan sanggup lakukan apa saja. Tapi Tuhan minta ketaatan. Saya senang dengan film ini, tapi gak apa-apa ya. Sebelum kita masuk lagi ke Sakeus. Kok Pak Paulus tahu sih masalah Sakeus itu? Sakeus punya masalah keluarga. Tadi yang pertama kita lihat Tuhan bilang apa? Aku hari ini harus numpang di rumahmu. Itu bukti pertama bahwa Tuhan tahu Sakeus punya masalah keluarga. Tapi kita harus ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Coba lihat film yang akan saya tayangkan buat saudara. Boleh diputar? Saya pengen film ini diputar lagi. Suaranya boleh? Tunggu ulang, boleh diputar ulang? Itu soundman-nya belum di tempat. Orang tentara yang selalu ditertawakan oleh teman-temannya karena percaya pada Tuhan. Pemuda itu bernama Askar. Suatu hari kaptennya ingin mempermalukan dia di depan anggota tentara lainnya. Di mana saat itu kaptennya menyuruhnya untuk memarkirkan mobil jeep ke tempat yang sudah disediakan. Si Askar pun bilang ke kaptennya kalau dia ini nggak terlalu mahir dalam menjalankan mobil jeep secanggih itu. Kemudian kaptennya bilang, kenapa kamu nggak minta tolong Tuhanmu, bukannya kamu punya Tuhan. Karena nggak ada pilihan lain, pemuda ini pun langsung mengambil kunci jeep tersebut dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia yakin bisa memindahkan mobil tersebut ke tempat yang sudah disediakan. Dengan hati-hati pemuda itu pun berhasil memindahkan mobil jeep tersebut. Setelah itu dia pun langsung memberikan kunci mobil jeep itu ke kaptennya. Dan saat itu dia bingung karena kapten dan teman-temannya yang lain semuanya menangis. Dan mereka pun semua langsung bilang, kami percaya pada Tuhanmu. Dan itu pun membuat pemuda ini tambah bingung hingga kaptennya membawanya ke mobil jeep tersebut. Dan di sana kaptennya memperlihatkan kalau mobil jeep itu tidak ada mesinnya. Mereka pun percaya kalau Tuhan itu benar-benar ada. Dan ketika Tuhan sudah berkehendak, apapun yang mustahil itu bisa terjadi. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mungkin saudara bilang, Pak kecepatan kami gak dengar. Saya ulangi cerita ini. Ceritanya ada sekelompok tentara yang kebanyakan mereka ateis. Tapi ada satu tentara yang hidupnya selalu berdoa. Mau makan dia berdoa, sebelum tidur dia berdoa, sebelum melangkah perang dia berdoa. Sampai teman-temannya mulai mentertawakan satu orang yang apa-apa dia tanya Tuhan, apa-apa dia berdoa, apa-apa dia minta Tuhan tuntun pimpin. Lalu mereka ingin mengerjai, mereka ingin mereka iseng terhadap satu orang yang selalu berdoa. Lalu dia bilang begini, si komandannya, kamu pindahkan tuh jeep yang ada di sana.
Komandannya tahu dia nggak pintar nyetir. Apalagi memindahkan sebuah kendaraan yang cukup lumayan besar. Lalu dia katakan, kamu pindahkan kendaraan yang di sana. Lalu anak buahnya bilang, komandan saya nggak pandai nyetir. Lalu komandannya bilang, ya kamu harus pindahkan pokoknya sekarang. Dia taat. Namanya juga prajurit, siap dan ambil kuncinya. Tapi dalam perjalanan dia berdoa, Tuhan tolong, saya nggak pandai nyetir tapi saya harus pindahkan kendaraan ini. Lalu dia pindahkan kendaraannya. Setelah dipindahkan, waktu dia mau balikin kuncinya kepada pimpinan atau kepada atasannya, kepada komandannya, tiba-tiba dia lihat kok teman-temannya dan komandannya menangis. Matanya berkaca-kaca meneteskan air mata. Lalu dia tanya, lalu dia bilang, komandan ini kuncinya. Waktu komandan ambil itu kuncinya, komandannya bilang gini, hari ini aku percaya kepada Tuhanmu. Dia tambah bingung. Kenapa mereka menangis dan kenapa tiba-tiba yang mereka yang ateis bilang aku percaya kepada Tuhanmu. Memang kenapa komandan? Lalu dibawalah orang ini. Lalu dibuka kap mesin jeepnya. Lalu dia perlihatkan bahwa kendaraan ini tidak ada mesinnya. Tapi yang saya mau katakan lewat cerita ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terkadang Tuhan hanya minta taat saudara. Taat saja sama Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan beracara saudara. Tuhan akan berkati saudara hari ini. Ketika saudara punya masalah dan saudara bisa ada ke tempat ini. Bukankah firman Tuhan katakan apa? Bawalah apa? Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada dia. Bawalah kepada dia. Ada amin? Bukankah firman Tuhan bilang bawa semua masalah beban hidup kita kepada dia. Saudara ada di tempat ini. Saudara sedang bawa pergumulan saudara. Katakan amin. Saudara tidak ada di tempat ini karena rutinitas. Ya tadi pagi Pak Jimmy bilang. Kalau memang cuman karena kita mau lakukan rutinitas. Ya lebih baik kita di mall. Karena saudara pulang gak dapat apa-apa. Tapi kita ada di tempat ini karena kita tahu dia adalah Tuhan Allah kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah penolong kita. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita bawa pergumulan kita. Karena kita tahu dia Bapa yang baik. Akan menolong saudara. Dan percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya boleh minta pemain keyboard? Tuhan tidak akan tinggal diam. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Immanuel. Immanuel. Apa? Katakan apa saudara? Terus? Apalagi saudara? Namanya disebut. Yang percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong saudara, sekali lagi katakan Immanuel. Saudara, namanya disebut. Sekali lagi katakan apa? Iman. Yang artinya kita percaya sepanjang tahun 2023 Allah serta dalam kita. Disebut sekali lagi saudara katakan
Boleh ya sekali lagi ya. Biar ini menjadi pegangan kita di tahun 2023. Immanuel, Immanuel. Oh Allah sertanya disebut Immanuel. Immanuel, oh Immanuel, Allah serta dalam kita. Oh, namanya disebut apa saudara? Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah sesungguhnya, Tuhan Allah sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit bumi dan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya ketika Sakeus punya masalah besar, Tuhan bilang begini, Sakeus segeralah turun. Kata perintah, Sakeus Alkitab katakan segera turun. Karena Sakeus tahu, masalah ini saya gak mampu selesaikan. Saya butuh Tuhan. Luar biasa saudara. Saya butuh Tuhan katanya. Makanya dia taat. Lalu Sakeus segera turun dan menerima. Perhatikan, menerima Yesus. Menerima Yesus dengan sukacita. Ada amin? Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hari ini ada sukacita? Amin. Kuncinya adalah sukacita saudara. Karena orang yang membuka hatinya. Kita datang ke tempat ini, kenapa ada pujian penyembahan di awal? Supaya kalau kita berbeban berat, kita punya masalah, kita sedang membuka pintu hati kita lebar-lebar. Untuk Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, menolong kita. Karena kita gak sanggup lagi, kita gak kuat, kita tidak mampu, kita terbatas. Kita buka pintu hati kita. Dan pastikan ketika kita membuka pintu hati, ciri-ciri orang yang sudah membuka pintu hatinya untuk Tuhan, ada sukacita. Ada amin. Enggak lagi stres. Enggak lagi bingung, enggak lagi khawatir. Makanya dia nyanyinya sungguh-sungguh. Dia tepuk tangannya sungguh-sungguh. Dia dengar firmannya sungguh-sungguh. Karena ada rasa syukur, ada sukacita di dalam hatinya. Ini akan memberkati saudara hari ini. Ketika kita membuka pintu hati kita lebar-lebar buat Tuhan. Tapi Pak, kalau Tuhan Yesus cuma mau numpang di rumah Sakeus, itu belum menjadi bukti kuat bahwa betul Sakeus punya masalah keluarga. Oke, ayat berikutnya. Lihat ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Maaf, ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama ayatnya yang ke-9. Lukas 19 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Alkitab bilang, kata Yesus kepada siapa? Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepadamu Sakeus. Kepada Sakeus? No. Karena Sakeus punya masalah keluarga. Tuhan bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah keluarga ini. Rumah ini. Ada amin. Makanya saya pastikan Sakeus punya masalah keluarga. Tuhan langsung bilang hari ini, dengan kata lain, Tuhan tolong. Ketika kita membuka pintu hati kita buat Tuhan,
masuk dalam hidup kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ulangi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu gak apa yang menjadi masalah Sakeus? Tadi saya bilang Sakeus punya masalah dengan keluarganya. Menjadi istri Sakeus tidak nyaman, tidak enak. Karena dibenci oleh semua orang. Zaman dulu belum ada banyak mall, bahkan belum ada mall. Istrinya mau kemana-mana, nggak bisa saudara. Karena orang-orang membenci, kalau orang benci Sakeus pasti ya 90% juga orang akan membenci siapa? Istrinya. Iya apa iya? Kalau jadi anak Sakeus juga tidak nyaman, tidak enak. Kenapa? Karena ketika Sakeus dibenci oleh banyak orang, anaknya juga pasti dibenci. Jadi saya pastikan istri dan anaknya benci sama Sakeus. Istri dan anaknya benci sama Sakeus. Nih gara-gara lu. Gue gak bisa kemana-mana. Bahkan gue takut. Anaknya juga gak bisa main. Dengan siapa-siapa, dengan anak lain. Tapi saudara, saya bukakan rahasia yang luar biasa. Terkadang untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita perlu undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Karena Dia yang mampu menolong dan menyelesaikan semua masalah pergumulan. Kuncinya, segeralah dengar-dengaran kepada Tuhan. Segeralah taat kepada Tuhan. Ketika itu dilakukan, Sakeus membuka lebar pintu hatinya. Dan ketika dia merasakan hadirat Tuhan, dia penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi saudara? Yuk lihat. Saya baca dari ayat 5 sekali lagi, saya yang baca dari ayat 5 Lukas 19. Ayatnya bunyinya begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun, segeralah dengar-dengaran, segeralah taat kepada Tuhan. Dan menerima Yesus dengan sukacita. Berarti Tuhan sudah ada, hadir di dalam hatinya. Yesus ada, hadir di dalam hatinya. Perhatikan, tetapi semua orang, ya ayat 7, yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini manusia zaman sekarang, hanya bisa melihat kekurangan orang lain, hanya dengan mudah menghakimi orang lain. Tapi Tuhan Yesus selalu lihat orang-orang yang datang dengan hancur hati. Firman Tuhan katakan, aku melihat hati. Karena itu hari ini buka pintu hati kita lebar-lebar. Supaya ada sukacita. Dan ketika ada sukacita, percayalah ada kemenangan. Izinkan Tuhan masuk hari ini dalam hati saudara. Dalam hidup saudara. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini nih kalau Tuhan sudah hadir di dalam hatinya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengar baik-baik saudara, ini kuncinya. Masalah Sakeus itu ada karena Sakeus ingin menjadi orang kaya raya. Dia menjadi pemungut cukai, dia menghalalkan segala cara sekalipun itu menyakiti orang lain, harus membuat orang lain menjadi susah, miskin. Yang penting gua kaya. Dia kepengen kaya, dia menghalalkan segala cara. Lihat, masalahnya adalah dia menjadi money oriented. Dia menjadi, kalau Alkitab bahasa kerennya sekarang, hamba uang. Yang dia pikirkan hanya uang. Akhirnya muncul masalah. Apa masalahnya saudara? Dibenci oleh banyak orang. Akhirnya yang menjadi korban istri dan anak-anaknya. Makanya saudara, tadi saya pastikan masalah Sakeus adalah di keluarga. Ketika Yesus datang masuk ke dalam hidupnya, ada dalam rumahnya, dia bilang ini. Kalau ada orang yang kuperas,
akan kuganti 4 kali lipat. Kalau ada, aku akan berikan separuh milikku kepada orang miskin. Artinya, Tuhan, saya sadar uang bukanlah segala-galanya. Tepuk tangannya cuma satu. Sakeus sadar uang bukan segala-galanya. Aminnya cuma 3 orang. Kami butuh uang karena sekarang ada banyak YouTube. Mau belanja pakai uang, mau makan pakai uang. Betul, saya juga butuh uang. Tapi jangan sampai uang menutup kebahagiaan kita. Uang menutup sukacita kita. Dipastikan cuman karena uang, justru ini bukti. Betul kita bisa beli banyak hal dengan uang. Tapi juga uang juga bisa mendatangkan banyak bencana dalam hidup kita. Bukan soal uangnya sebetulnya saudara. Saya gak ngomongin soal uangnya. Enggak, bukan soal uangnya. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Ketika Sakeus tahu dia punya masalah money dan money. Lihat. Tuhan, hari ini aku akan lepas. Aku hanya mau dekat denganmu. Karena dialah keselamatan kita. Dialah penolong kita. Terbukti sekaya apapun belum ada cure-nya untuk cancer, orang yang sakit kanker. Terbukti dengan uang yang banyak kita belum tentu bisa punya keluarga yang bahagia. Terbukti dengan uang yang banyak ya, kita bisa melihat anak-anak kita sekalipun kita sekolahkan tinggi-tinggi, ternyata mereka punya masa depan yang baik. Boleh ya saya sedikit kesaksian. Satu kali ada satu orang bilang begini, Pak Paulus, itu ada istri saya di belakang. Jangan dong, kalau pergi pelayanan, istri gak diajak. Kan lebih bagus semua berdua. Saya coba merenung, saya coba berdoa. Saya setuju dengan kalimat itu. Tapi saya juga bukakan buat saudara hari ini. Berapa banyak hari ini pendeta yang saya kenal, saking suami istri sibuk dengan pelayanan, anak-anak mereka semua hancur. Saya ngomong, saya ada di pengurus. Banyak. Saya gak bilang ada sebagian kecil. Dengar kalimat saya, banyak anak-anak hamba Tuhan hancur. Karena dua-duanya sibuk. Saya punya istri di belakang. Dia fokus dengan anak-anaknya. Kadang sampai dia bilang, bagi tugas saja. Yang saya mau sampaikan hari ini kepada saudara. Tadi, sama kayak tadi. Orang hanya bisa lihat dari luar. Tapi ketika anak-anak kita tumbuh baik. Yang bahagia siapa? Yang bahagia kami. Karena Tuhan tuntun kita, Tuhan kasih hikmat. Ya udah, suami tugas, kamu fokus. Anak-anak saya sudah mulai menikah, dia sekarang bantu anak-anak juga. Untuk supaya bisa membesarkan babynya, anaknya dengan baik. Perlu siapa? Istri, karena dia sudah berhasil. Jadi kalau anak saya ada banyak dengan anak-anak saya, karena itu dia harus terus bimbing. Sampai betul-betul anak cucunya juga tumbuhnya baik. Dan hari ini saya mau bilang, baik semuanya. Karena apa?
ada Tuhan yang akan menyertai dan menolong kita. Tapi dengar baik-baik saudara, masalah Sakeus dia tahu ini loh masalahnya. Gara-gara ini rumah tangga saya hancur. Apa yang dilakukan Sakeus? Separuh dia kasih orang miskin. Ada orang yang dia peras, dia ganti 4 kali. Dengan kata lain, dia buang penghalang untuk dia diberkati. Saya nggak tahu apa penghalang saudara untuk mengalami mujizat siang hari ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi penghambat untuk saudara ditolong Tuhan dalam segala usaha saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi tembok untuk saudara menerima berkat Tuhan hari ini. Saya nggak tahu. Yang tahu hanya saudara. Contoh, pengen saudara sembuh, katakanlah dari ini contoh, kanker hati. Mungkin ada hal yang belum beres di dalam hati saudara. Mungkin kepahitan, kebencian yang Tuhan minta. Kalau memang kau terima aku, ada sukacita, engkau akan berani melepaskan pengampunan. Ada amin. Kalau engkau misalnya sama kayak seperti Sakeus, engkau diberkati tapi rumah tanggamu hancur. Kata Tuhan, apa yang menghambat supaya rumah tanggamu dipulihkan? Ternyata kekayaan yang kau miliki. Bukan berarti ayo kasih enggak, tapi sadar hari ini. Uang bukanlah segala-galanya, tapi kebahagiaan di dalam dia. Lihat istri, anak-anak kita bahagia. Itu kebahagiaan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa saudara? Alkitab katakan, saya bacakan sekali lagi ayat 9 dan ayatnya yang 10. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini Tuhan sedang melihat setiap hati kita. Siapa yang membuka pintu hatinya, siapa yang lagi punya masalah, datang, segeralah turun, datang kepada Tuhan. Dengar-dengaran. Buka hati kita. Ciri-cirinya, orang itu pasti mulai ada sukacita. Tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, tidak lagi cemas. Karena Tuhan masuk. Dan ketika Tuhan masuk, sudah akan berani berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ilustrasi ini, saya mau tanya, Pak, kira-kira berapa mililiter air ini yang ada dalam botol? Kira-kira 50 mili. Oke. Ya, Bapak atau yang dari kanan, kedua dari kiri, baju abu-abu. Berapa mililiter, Pak? Tadi 50 mililiter. Saudara, saya cuma mau bilang begini. Tadi 50, 300, jujur saya juga gak tahu ada berapa mililiter dalam botol ini. Ya. Tapi yang saya mau bilang begini. Ketika saya pegang botol yang berisi air selama 1 jam, selama 1 menit, tidak terjadi apa-apa saudara. Saya tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau saya pegang botol ini selama 1 jam, mungkin tangan saya mulai gemetar. Kalau saya pegang 1 harian botol yang berisi air ini, meskipun mungkin hanya 300 mili atau 50 berapalah ya. Kalau 1 harian mungkin tangan saya mulai sakit, saya mulai mati rasa, dan bisa-bisa jatuh. Botol ini jatuh. Saudara, kalau hari ini kita datang dengan masalah, saudara pikirin sebentar, tidak terjadi apa-apa. Kalau hari ini saudara punya masalah, saudara mulai pikirin sedikit lama, saudara mulai ada kecemasan. Lama lagi khawatir, lama lagi takut. Semakin lama saudara memikirkan pergumulan saudara, bisa-bisa saudara akan akhirnya tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Karena
sudah mulai mati rasa. Kalau begitu gimana? Daripada saya pikirkan masalah saya terus menerus, bisa-bisa saya mati rasa, nggak memikirkan, nggak bisa lagi berpikir sehat, nggak bisa lagi melakukan apa-apa yang baik. Lebih baik masalah saudara hari ini letakkan di kaki Tuhan. Letakkan di kaki Tuhan. Karena Tuhan hari ini mau menolong saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan minta hari ini buka hati. Ciri-ciri orang yang sudah membuka hati, Yesus masuk dalam dirinya, ada sukacita. Dan kalau ada sukacita, dia tidak takut untuk melakukan sesuatu yang benar. Mengampuni, memberi, dan sebagainya. Hari ini, saudara yang datang dengan masalah, serahkan, letakkan pergumulanmu di kaki Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita gak usah ada yang tengok kiri kanan, saudara juga gak perlu lihat ke depan. Tundukkan kepala, berdoalah kepada Tuhan. Bahwa setiap masalah pergumulan saudara, saya tidak tahu apa masalah pergumulan saudara hari ini. Ceritakan, Tuhan ada di hadapan saudara. Ceritakan. Sama ketika Zakheus bertemu dengan Yesus. Saudara, hari ini Tuhan ada di hadapan saudara. Ceritakan. Tuhan masuk dalam hati saudara. Tuhan masuk dalam hidup saudara. Tuhan masuk dalam usaha bisnis pekerjaan saudara. Tuhan masuk dalam rumah tangga saudara. Tuhan masuk dalam hidup saudara untuk masa depan saudara. Untuk masa depan anak-anak saudara. Untuk masa depan pekerjaan saudara. Untuk masa depan keluarga saudara. Untuk masa depan pelayanan saudara. Dan segala penghalang, segala sesuatu yang bisa menghalangi untuk mujizat terjadi, singkirkan itu saudara. Buang itu semua. Katakan, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Berat untuk Zakheus, saya yakin saudara, untuk bisa mengganti setiap orang yang dia peras 4 kali lipat. Untuk dia bisa memberikan separuh miliknya kepada orang miskin. Saya yakin seorang Zakheus untuk bisa melakukan itu tidak mudah. Tapi dia mau taat kepada Tuhan. Dia mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan bicara sama dia. Ini yang menjadi penghalang untuk rumah tanggamu dipulihkan. Ternyata itu dia singkirkan. Dan dia dipulihkan. Alkitab jelas katakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara mau, Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada usahamu, kepada hidupmu, kepada keluargamu, kepada pelayananmu, kepada masa depanmu. Saudara, bawa pergumulanmu, singkirkan semua yang menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Kalau dia Immanuel, Allah yang beserta kita, jangan pernah takut saudara kurang. Jangan pernah takut saudara tidak punya masa depan. Jangan pernah takut saudara tidak punya apa-apa. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami mau Tuhan pulihkan hidup kami. Pulihkan jamah hati kami. Sekarang Tuhan. Sekarang jamah kami. Jamah kami sekarang Tuhan. Pulihkan hidup kami. Pulihkan usaha kami. Pulihkan bisnis kami. Pulihkan pekerjaan kami. Pulihkan rumah tangga kami. Pulihkan anak-anak kami. Pulihkan orang tua kami. Pulihkan kesehatan kami. Pulihkan gereja kami. Pulihkan semuanya. Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Berkati Tuhan mereka yang punya pergumulan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adakah jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan.
Kalau sudah, saya undang pelayan Tuhan untuk membawa kita dalam doa persembahan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau sudah membawa kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya berkat Allah melimpah atas kami. Dan setiap jawaban-jawaban doa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Siang hari ini juga kami mau membawa persembahan kami. Kuduskan dan sucikan Tuhan persembahan yang mati ini. Boleh menjadi Tuhan Yesus alatmu untuk Tuhan pekerjaanmu di tempat ini. Berkati hambamu Bapak Pendeta Paulus Supit sebagai gembala sidang kami. Biarlah Engkau juga memberkati pelayanan hambamu, keluarga, anak cucu mantu. Allah senantiasa limpahkan rahmat-Mu atas kehidupan keluarga besar hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, kita memberi dengan rasa syukur, pasti juga kita memberi yang terbaik. Itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Kalau ada, waduh 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Datang-datang lagi kalau belum ada gereja, tetap kita sama-sama bertumbuh dan diberkati di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti tolong jangan pergi. Ada souvenir dari pelayan-pelayan Tuhan ya di belakangnya. Ada ya. Tolong boleh pelayan Tuhan lihat nih, ada 3 ya. Tolong nanti ada pelayan Tuhan. Boleh pelayan Tuhan maju. Oh ya udah, ada Meli hafalin tuh 3. Ya saya nggak tahu ibu atau mbak, tapi kelihatannya masih muda-muda mbak semua ya. Ya Tuhan memberkati. Baik, mari kita arahkan kedua tangan kita dan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.